kita akan membahas tentang cara menggunakan mesin fotokopi di sekolah. Nah, betul banget. Mesin fotokopi sangat membantu kita dalam memperbanyak dokumen seperti tugas ataupun materi pelajaran. Jadi, penting banget nih buat kita sebagai siswa-siswi setidaknya tahu bagaimana cara menggunakan mesin fotokopi. Sebagai siswa, mesin fotokopi memudahkan kita dalam menyalin catatan atau soal latihan kan? Jadi nggak perlu repot-repot nulis ulang, cukup fotokopi dan bagikan ke teman-teman. Betul banget nih Teh. Hal ini juga sangat menghemat waktu dan tenaga, apalagi ketika materi yang kita butuhkan itu sangat banyak. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus dan rapi, kita harus tahu langkah-langkahnya dengan tepat. Makanya di video ini kita akan menunjukkan cara yang benar menggunakan mesin fotokopi biar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Langsung aja yuk. Kita mulai dari langkah pertama. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menggunakan mesin fotokopi di sekolah. Tapi kali ini kita beruntung banget nih karena ada Kak Arif, tukang fotokopi andalan di sekolah kita yang akan menjelaskan cara mengoperasikan mesin fotokopi. Halo Kak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Maukah Kakak berbagi informasi tentang cara menggunakan mesin fotokopi yang baik dan benar? Namun sebelumnya, maukah Kakak memperkenalkan diri? Boleh, perkenalkan nama saya Arif Setiadi. Saya lulusan dari MAN juga, angkatan 2020. Kalau boleh tahu, Kakak sejak kapan nih menjadi tukang fotokopi yang sangat menjadi andalan di MAN 1 Sukabumi ini? Dari 2 tahun yang lalu sih, 2022. Oh, berarti belum terlalu lama ya guys. Nah, teman-teman di sekolah kan sering banget nih ya fotokopi tugas atau materinya di sini. Nah, boleh gak sih jelasin cara mengoperasikan mesin fotokopi yang baik agar hasilnya rapih dan gak berantakan? Mungkin saya nggak bakal ngejelasin ya, langsung aja ke prakteknya gitu. Oke. Biar jelas gitu kan. Let's go. Nah, di sini tuh pertama-tama ya mesinnya harus dihidupin dulu. Dihidupkan dulu kan, dinyalakan dulu. Kayak itu kan di sana ada, di sini nih ada tombol power on sama off-nya. Nah, udah gitu ya, udah dihidupkan. Kita tinggal tunggu sebentar. Di sini nanti bakal menyala di layarnya gitu. Nah, gini. Nah, yang kedua gini kan tampilan layarnya kayak gini. Ya, kita tinggal ini yang kedua itu kita masukin dulu ininya. Kertasnya dulu. Nah, ini kertasnya A4 atau F4, kita bisa dilihatnya dari sini. Sini. Ini, nih. Nah, ini A4R gitu kan, ini FLS itu F4 gitu. Dan sebagainya lah gitu. Nah, udah lalu karena ini itu A4, berarti kita ke yang A4-in. Nah, ini. Lalu kita tutup ininya, terus kemudian kita mulai mengoperasikannya di layar, kayak ke copy, terus ke select paper atau pilihan kertasnya kita pilih A4R, terus udah oke, kita mau bikin berapa misalnya gitu, kayak mau misalkan bikin 2, ya udah pencet ini tombol ini 2, oke, langsung pencet tombol start. Mulai gitu kan. Nah, udah ditekan, ya tinggal kita lihat hasilnya. Nah, jadi 2 gitu kan. Nah, begitulah. Udah setelah itu kan karena ya masih banyak yang fotokopi, jadi ya jangan dulu dimatiin. Cukup aja dipencet energi savernya buat tidur lah gitu intinya. Mengisi energinya. Nah, gitu. Ya. Wah, ternyata mudah banget ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau fotokopi 2 sisi, gimana sih caranya? Oh, kalau 2 sisi ya tidak terlepas, tidak berbeda dari tadi, hanya saja ya tampilannya atau setelannya, settingannya, pengaturannya itu ya tinggal diubah aja sih gitu. Nah, ini kan gini ya. Ini kan satu ini bukan 2 sisi tapi 1 sisi kan. Berarti bagaimana caranya gambar ini bisa ada di sini juga, gitu kan? Nah, gini caranya. Ya ini seperti tadi dulu, kita gini.
mode landscape ya ini. Bisa juga mode portrait juga bisa sih. Cuman ya di sini modenya landscape. Udah tutupin lagi, terus ke kopi lagi nih, ke kopi lagi, terus ke select paper lagi, lalu ke 4R lagi. Oke, hanya saja bedanya di sini ini ada bacaan dua sided atau dua sisi gitu, two sided kan, dua sisi. Terus pencet ini, terus pilih yang ini, two sided. Oke, nah udah gitu kita tekan lagi tombol startnya. Nah ini baru scanning satu sisi. Nah untuk dua sisinya berarti dari asalnya gini kita arahin ke sini. Tekan lagi. Nah kita start copying. Nah, tinggal yang ini. Hasilnya apakah bisa barudak? Dan tentu bisa. Tuh. Udah? Wah, ternyata sangat mudah dan cepat ya. Enggak mudah. Enggak mudah. Ya, soalnya kan harus pakai rumus gitu. Seperti itu. Ya. Tapi sangat praktis. Ya begitulah, Ya. karena kan zaman udah digital lah, kayak nggak kayak dulu kan, dulu mah nulis wae gitu, nulis mulu. Karena sekarang sudah masuk ke zaman globalisasi. Ya, jadi kita gak perlu takut lagi nih buat fotokopi tugas sendiri di sini. Terima kasih banyak ya Kak Arif atas penjelasannya. Sekarang kita semua jadi tahu nih cara menggunakan mesin fotokopi dengan benar. Semoga teman-teman bisa coba sendiri nanti di sekolah ya. Nah, setelah kita tahu tahapan menggunakan fotokopi di sekolah, jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil tentang menggunakan fotokopi di sekolah? Mesin fotokopi sangat penting untuk siswa, terutama untuk mendapatkan ilmu dengan cepat tanpa harus keluar sekolah. Tapi ada batasan penggunaan agar kertas tidak boros dan mesin tidak rusak. Jadi, kesimpulannya, mesin fotokopi sangat bermanfaat, tapi harus ada aturan agar penggunaannya efisien dan teratur. Setuju. Nah, itu dia kiat-kiat menggunakan mesin fotokopi. Sungguh menyenangkan bukan kalau kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Betul sekali, informasi yang disampaikan oleh Kak Arif juga mudah untuk dipahami. Nah, itu dia informasi yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi yang terkandung dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat teman-teman aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bahasa Indonesia Bikin pintar!